Saiful gave out 250 copies of newspapers on Monday. He gave out 92 fewer copies of newspapers on Tuesday than on Monday. How many copies of newspapers did Saiful give out altogether? Iya. Jadi Ustazah tanya coba, kalau yang on Monday itu how many newspapers? 250. All ya, not only Nabil, all of you kids. On Monday, how many newspapers? How many newspapers on Monday? 250. Okay, 250. I will draw like this. This one 250. Okay, 250. Okay, and then how many newspapers on Tuesday? How many newspapers on Tuesday? 92 fewer. Yeah, 92 fewer than on Monday. Iya kan? Ya. 92 fewer than on Monday. Jadi logikanya di Tuesday itu batangnya lebih pendek atau lebih panjang? Pendek. Lebih pendek. Oke, Ustazah gambarkan seperti ini. Nah, lebih pendek. Berarti kalau ini Ustazah tarik garis anak-anak, di sini tul. Nah, gini ya. Set gini. Nah, berarti yang ini itu kan berarti 90 berapa? 92 ya? Ya. Ya enggak? Iya. Nah, yang ini berapa enggak tahu. Ini misalnya Ustazah anggap N, berarti ini juga N. Ya kan? Ya. Understand? Nah, yang Yes. ditanyakan how many copies of newspapers did Saiful give out all together? Berarti give out all together berarti Monday and Tuesday. Yang ditanyakan ini. Nah, itu yang ditanyakan. Ya, nah sekarang jawabnya gimana berarti? Kita cari apanya dulu berarti? Minus 92. Kita cari N-nya dulu itu ya, nak ya. Ya. Nah, kita cari N-nya dulu. Gimana caranya mencari N? 250 minus 92. Iya, 250 minus 92. Ya kan? Berarti N-nya berapa? 8. And then? 8. Before 8? What number before 8? 5. 1. Like this. Yes. Ya. Ini kan 10 dikurangi 2, 8 ya. Kemudian sisa 4 kan 5-nya ya. Ambil 1 dari 2. Hei 2 pinjam 1 ya. Jadi 14 dikurangi 9 ada 5. 2-nya sisa 1. Nah sekarang semua all together jadi berapa itu? Saiful give out berapa ini? 158 plus 250 ya, yang Tuesday ditambah Monday, atau boleh kamu balik Monday dulu, boleh Monday baru Tuesday boleh ya, equals to how many newspaper this one? 408. Ya, 408 ya, news Paper. Understand? Nomor 5? Yes. Any question? Yeah. Number 5? No. No? Ya, silakan ditulis. Write down on your book.
Have done all? No. No? Yes. Done? Done ya? Okay, next. Number 6. 6. Number 6. Please read the question, Tika. Tika, read the question, number 6. Tika. I can hear your voice, Tika. Tika bisa mendekat ke ini, ke mikrofonnya. Nah, coba. Bisa nggak? Suaranya dengar nggak? Usah dah. Belum dengar juga ya. Usah dah, ganti dulu ya, Tika ya. Coba Rafa. Rafa, read the question, Rafa. Number 6. Silakan Mas Rafa. Unmute your audio, Rafa. Ya, Berapa, Us? Rafa. Tadi bilang. Oke, mohon maaf Rafa, Usada ini tinggal ya. Rafa enggak fokus dari tadi. Rendra, silakan dibaca Mas Rendra. Mas Rafa, silakan disimak lanjutannya yang kemarin, halaman 42. There are 240 children in a contract. 105 of them are girls. How many more boys than girls are there? Nah, berarti gimana ini? Cara pakai bar modelsnya atau diagram batangnya ya, atau biasa kita sebut bar models ya kalau di Mathematics Cambridge ya. Berarti kalau Usada tuliskan di sini ada girls. Girls itu how many girls? 105 ya. 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 Nah, sini ya. Ini 105. Kemudian ada boys. Boys-nya nggak tahu berapa. Yang pasti jumlah semuanya itu 240. Kira-kira di pikiran kalian logikanya, kalau jumlah semua siswa itu 240, maaf bukan siswa, kalau jumlah semua anak itu 240, girls-nya 105, boys-nya itu lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak pasti. Lebih Ya banyak. kan sisanya ya. Banyak. Berarti boysnya yang pasti lebih panjang. Nah, ini kalau Usada luruskan di sini anak-anak tik 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 gini ya. Usada luruskan berarti kan yang ini 105 kan? Nah, yang ini berapa kan nggak tahu. Ya. Paham? Paham. Nah, yang ditanyakan adalah how many more boys than girls are there? Totalnya ini semuanya 240. How many more boys? Berarti kan jelas ini yang ditanyakan. Yang Usada kasih tanda sisa lebihnya, diferensiasinya itu yang ditanyakan. Iya kan? Karena di situ ada how many more. Jadi bukan how many boys, bukan. Tapi how many more boys than girls. Gitu. Gimana caranya berarti mencari itu anak-anak? 240. Mencari yang ditanya ini gimana? 240 minus 105. minus 105 only? Kakak? Coba diperhatikan. 240 itu gabungan antara girls sama boys. Anak-anak. Berarti kalau mencari yang ditanya itu gimana? Bukan mencari boys-nya loh ya.
logikanya 240 itu kan bisa didapatkan ini, itu kan bisa didapatkan dari ini, ditambah ini, ya enggak? Ya enggak? Ya. Ya, berarti Ya. kalau mencari yang ditanyakan aja gimana caranya? 240 minus 105 minus 105. Ya, jadi dikurangi 2 kali. Ya, oke? Bisa dipahami? Bisa. Do you get my point? Yes. Ya, oke. Yes. So, how many more boys than girls are there? 30. Berapa ya? Coba kita cek ya sama-sama ya. 240 dikurangi 105 dulu yuk sama-sama. 5, ini 3 ya. Ya. Ini berapa? 1. One. Terus dikurangi lagi. Berapa berarti? 0, 3. So the answer is 30. Ya. So then There are 30 more boys than girls. Ya. Silakan ditulis dulu. Anak-anak kalian juga menggambar itu ya, bar modelnya ya, supaya nanti ketika IPT, biasanya IPT kelas 4 itu ada diminta untuk menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan bar model. Nah, itu kalian harus menggunakan kotak-kotak itu yang seperti Ustazah. Diingat-ingat, itu namanya bar model ya. Jadi kalau nanti IPT ada soal cerita terus solve this problem using bar models, misalnya gitu. Nggak ada lagi alasan belum pernah diajari Ustazah Vita bar model itu yang mana, enggak. Ya, sudah diajarkan Ustazah. Ya, kotak-kotak itu namanya bar model. Rafa, sudah tahu halaman berapa? Ya. Have you write down? Tadi ketinggalan itu Ustazah Emma. Sudah sampai nomor 6 baru tanya halaman berapa. Aduh. Nah ya. Have done ya? Oh. Ya. Oke. 7. 7. Please read the question. Wait. Rahma, read the question, Rahma, number 7. There were 654 passengers on a train at the Southeast Station. 241 passengers alight and 265 passengers board the train. How many passengers were there on the train when it left the Southeast Station? Ya, thank you Mbak Rahma. Maksudnya apa sih itu anak-anak? Ada 654 penumpang ya dalam sebuah
kereta awalnya itu ya. Kemudian saat di stasiun itu ya ada 241 penumpang yang ada di dalam kereta tadi. Like apa anak-anak? Like in bahasa turun, iya. And 265 passengers board. Board itu berarti apa? Naik. Iya, jadi 241 itu turun, terus ketambahan lagi 265 naik kereta. Nah, yang ditanyakan how many passengers yang ada di kereta itu saat dia meninggalkan stasiun. Nah, berarti saat meninggalkan stasiun sudah terjadi pergantian itu tadi ya. Nah, sekarang Ustazah yakin kalian bisa mengerjakan, tetapi kalau misalnya diminta untuk pakai using bar models, berarti gimana ya bar modelsnya ya kalau ada perpindahan-perpindahan seperti itu. Nanti berarti ada 3 bar models. Oh, 2 aja cukup itu. Ya, coba ya, kita coba aja ya. Ada berapa bar models nanti setiap kondisinya. Butuh 2 bar models, 1 atau 2 atau 3 ya. Kita coba. Pertama, kondisi pertama, ini first condition. Nah, first condition ini masih utuh berapa? 654 ya. Ini 654 passenger. Kemudian kondisi yang kedua, the second condition, saat second condition itu berarti saat di stasiun ya. Nah, itu ada berapa ini? 241 yang turun, berarti berkurang ya anak-anak ya. Berkurang. Nah, karena berkurang berarti ininya lebih pendek, batangnya lebih pendek. Nah, ini kalau diluruskan gini, berarti ini adalah 241. Ya, ini enggak tahu berapa. Misalnya ini N, berarti ini juga N. Gitu kan ya? Iya. Terus third condition sekarang. Third condition. Oh, berarti sampai 3 anak-anak. Yang third condition apa? 265 naik. Ya. 265 naik. Coba perhatikan. Awalnya berarti kan sisa segini ya, awalnya. Nah, awalnya kan di sini. Ini second condition-nya kan hanya segini. Terus ketambahan 265. Ustazah tanya, logikanya tambahan balok yang harus kita tambahkan di third condition itu lebih panjang dari first condition atau lebih pendek dari first condition atau sama dengan first condition? Di third condition itu kita harus menambahkan 265 penumpang. Logikanya tambahan baloknya itu lebih panjang dari first condition. Maksudnya gini, baloknya di third condition itu yang di kondisi ketiga itu nanti jadinya itu akan lebih panjang dari yang pertama, balok pertama atau sama atau lebih pendek? Lebih pendek. Kita mau nambah berapa penumpang sih? Ini nanti kan ada ketambahan 265. Nah, kalau yang first condition, misalnya ini Ustazah tambahkan segini aja, sama dengan first condition, ini kan cuma 241. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Nah, berarti kan kurang panjang, iya enggak? Iya. Iya, gitu anak-anak. Ya. Oh iya ya Ustazah ya, gimana sih? Gitu ya. Nah, berarti kan kurang panjang. Nah, ini kita tambahkan anak-anak baloknya. Tik 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 tik. Nah, ini kita tambahkan. Terserah pokoknya lebih panjang dari yang balok pertama, gitu ya. Ini kita tulis 265. Understand? Ya. Nah, yang ini kan tetap N. Ya enggak? Iya. Ya kan ini sama ini ya, sama. Jadi tetap N. Nah, yang ditanyakan apa itu? How many passengers were there on the train when it left? Berarti saat dia meninggalkan stasiun tuh ada di kondisi yang mana? Second.
Saat dia meninggalkan stasiun itu, trennya itu ada di kondisi yang mana? First. Sudah ketambahan sebelum meninggalkan stasiun kan ada 265 penumpang yang naik ya. Gitu berarti yang ditanyakan itu di third condition ini loh, itu ada berapa semuanya itu. Berarti yang ditanyakan itu yang ini anak-anak ini. Nah, ini berapa? Gitu ya. Sudah bisa kan caranya? Udah kelihatan belum itu caranya? Kita harus mencari apa dulu anak-anak untuk tahu berapa semua itu penumpang yang ada di third condition itu. Harus cari N-nya dulu kan berapa baru nanti bisa ditambahkan 265. Iya enggak? Iya. Iya. Nah, kita harus tahu N-nya itu dulu berapa. Nah, untuk mencari N itu kan bisa dari sini ya anak-anak ya. Dari sini ya. Ya kan? Oh, berarti N-nya itu bisa dicari dari 654 dikurangi 241. Iya kan? Kalau Ya. diambil dari sini ya. Itu berarti berapa ya N-nya itu? Berapa berarti N-nya? Sebentar. 4 dikurangi 1 berapa? Dari belakang ya. 4 dikurangi 1 3. 5 dikurangi 4 1. 6 minus 2 4. ya. Nah, sekarang baru bisa itu semua penumpangnya ya. Jadi berapa yang di third condition itu? Third condition. N plus 265. 413 plus 265 equals to 3 plus 5. 8, 7, 6. Ya. Ya, so dilanjutkan sendiri. Silakan ditulis. Apa ditulis apa? Rayhan nulis ya. Bisa dipahami enggak nomor 7? Ya. Bisa ya? Bisa Ya, jadi bertahap. Cara berpikirnya bertahap mulai dari kondisi awal, terus menurunkan penumpang itu ada di second condition. Setelah itu penumpang naik, penumpang yang baru naik ada di third condition. Baru setelah third condition itu baru trennya left, meninggalkan. Ya, oke. Next, number 8. Satu lagi ya. Okay. The difference between two numbers is 275. Difference itu apa sih? Kalau di bahasa matematika itu apa anak? Selisih. Ya, kalian boleh kasih di situ ya, di buku kalian boleh dikasih difference itu sama dengan selisih. The smaller number is 239. What is the sum of both numbers? Dan misalnya ini adalah, misalnya E itu adalah
bilangan yang pertama, the first number. Berarti misalnya the first number itu Ustazah kasih segini batangnya. B itu misalnya second number ya. Jadi A itu first number. First number. Nah, yang B ini second number. Misalnya gitu. Nah, B ini misalnya tadi apa? The difference between two number ya. Berarti ini B itu karena dia yang second number berarti dia yang smaller number ya. Dia smaller number berarti dia 236. Karena smaller dia batangnya lebih pendek. Nah, ini adalah 236. Terus difference yang E itu berapa? Enggak tahu yang E berapa. Ya enggak tahu. Di situ tidak ada informasinya yang first number-nya itu berapa. Tapi di situ ada informasi difference between two numbers tersebut itu adalah 275. Berarti kan difference-nya kan ada di sini anak-anak. Nah, ini adalah 275, ya kan? Iya. Gitu. Nah, yang ditanyakan what is the sum of both numbers? Nah, misalnya ini adalah N. Yang ditanyakan sum. Kalau sum itu kan dijumlah ya. Berarti ini yang ditanyakan. Nah, Ustazah tanya, N di situ berarti sama dengan berapa anak-anak? N di situ sama dengan berapa? Loh, nggak pakai ngitung itu. Sudah jelas. Iya, 236. 236. Kan ini sama dengan ini. Ini kan sama dengan ini. Iya kan? Ya. Ya, berarti E-nya berapa E-nya? N plus 275. Berarti 236 plus 275. Ya. Equals What number? 511. 1, 4, and 7, 1, ya. 511. And then, what is the sum of the numbers? A plus B. Plus 236. Yeah. Equals to? Is it right? Yeah. So, the sum of both numbers is 747. Okay, I think finish for today, yeah. Because I will move to Bima Sakti class. Thank you for your attention, kids. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you, Ustazah. You are welcome.